kerja kelompok dalam menganalisis bagaimana faktor ekonomi itu salah satu hal yang paling penting dalam menimbulkan munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Nah, jadi kalian ini masing-masing sudah punya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian buat mind mapping, nanti presentasikan ya. Jadi rubriknya itu Bapak sudah sediakan ke kalian, di mana nanti ada kriteria rubrik tingkat berpikir kalian, ya. Tingkat berpikir di mana nanti kalau nanti kalian bisa menguraikan tentang faktor ekonomi dalam membuat munculnya pergerakan nasional, itu masih tingkat berpikir kalian itu masih KKN, ya, masih KKN. Tapi nanti kalau kalian sudah bisa menyampaikan secara terstruktur, secara rinci, bagaimana faktor ekonomi itu menjadi salah satu faktor penting, itu kalian sudah naik level tingkat berpikirnya sampai nanti ke tahap kalian bisa memberikan solusi dalam hal permasalahan munculnya pergerakan nasional ini. Jadi Bapak berharap kalian nanti bisa berbagi tugas di masing-masing kelompok dan silakan untuk take videonya ya. Oke, sampai di sini sudah jelas ya instruksi yang Pak Berlin sampaikan? Thank you ya. Iya, terima kasih ya. Kami dari siswa Lentera Harapan Medan dari kelas 11 IPS akan mempresentasikan tentang pembelajaran kami secara peminatan. Kami dari kelompok yang beranggotakan Agnes, Christine, Sudi, serta Tio akan mempresentasikan tentang faktor pendorong pergerakan nasional. Sesuai dengan rubrik yang diberikan Pak Berlin, kami akan mempresentasikan yang berkaitan dengan ekonomi dan politik tentang pergerakan nasional di Indonesia. Nah, apa itu pergerakan nasional di Indonesia? Pergerakan nasional di Indonesia adalah fase dalam sejarah Indonesia, masa awal perjuangan yang dilakukan oleh wilayah atau rakyat dengan visi dan tujuan nasional. Latar belakang dari faktor pendorong nasional di Indonesia ini adalah karena adanya pahlawan-pahlawan Indonesia yang melindungi daerah mereka sendiri. Hal ini yang menyebabkan masyarakat berpikir bahwa mereka harus melindungi daerah mereka juga sendiri. Pahlawan masih dilakukan dalam sikap lokal di daerah dan bergantung pada penguasa sendiri, penguasa daerah tersebut. Nah, akibat adanya pahlawan-pahlawan tersebut, Belanda melakukan politik adu domba yang menyebabkan Indonesia bisa terpecah belah sehingga Belanda dapat menguasai daerah itu sendiri. Ini akan dijelaskan mengapa faktor ekonomi itu penting dalam sebagai pendorong pergerakan nasional. Nah, faktor ekonomi di sini itu disebabkan ada dua hal, ada dari internal dan faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya itu karena adanya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1919, di mana dari peristiwa itu telah menyadarkan banyak bangsa-bangsa yang terjajah untuk bisa melawan para pihak penjajah. Tokoh-tokoh para pergerakan nasional di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga menyadari bahwa kini saatnya untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah yang sudah lelah berperang di Perang Dunia Pertama. Kemudian dari faktor internalnya, pada masa penjajahan kolonial Belanda diterapkan sistem monopoli di mana kegiatan perekonomian yang dijalankan Indonesia itu semuanya sesuai dengan penguasa perdagangan saat itu. Jadi pada saat itu kolonial Belanda menerapkan sistem tanah paksa dengan peraturan kultur stelsel, di mana peraturan itu dibuat agar menyerahkan setengah hasil ekspor mereka pada para petani Indonesia, di mana itu menyebabkan ekonomi Indonesia memperburuk ekonomi Indonesia, dan kolonial Belanda tersebut itu semakin memperburuk keadaan ekonomi di Indonesia. Padahal di mana sebenarnya sumber daya alam yang diolah di Indonesia itu bisa menjadi potensi untuk Indonesia meningkatkan perekonomian dan memajukan kesejahteraan bangsa. Lalu adapun dampak dari faktor internal dan eksternal ekonomi tadi, itu yang pertama, banyak rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan. Lalu yang kedua, banyak memakan korban jiwa karena banyak rakyat Indonesia mengalami kemiskinan dan sulit memenuhi kebutuhan pokok. Seperti yang sudah dijelaskan, sekarang kita akan mengkaitkan faktor ekonomi yang telah dijelaskan dengan politik yang terjadi. Nah, di
faktor ekonomi kita sudah tahu bahwa bangsa Indonesia pada saat itu mengalami sistem tanam paksa, di mana banyak rakyat Indonesia yang menderita kelaparan karena sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melihat penderitaan yang ada, mulai muncul rasa untuk ingin melepaskan diri dari penjajah. Dan mulailah bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan yang bersifat kedaerahan. Namun melihat dengan perlawanan kedaerahan belum bisa membuat bangsa Indonesia merdeka dari pihak penjajah. Dan mulailah rasa untuk bersatu dengan seluruh daerah di Indonesia untuk mengusir penjajah dari negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah solusi yang bisa dilakukan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Salah satunya adalah solusi dalam memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia agar bangsa Indonesia memiliki pengetahuan dan berwawasan luas sehingga bisa mengelola setiap potensi alam yang dimiliki Indonesia dan bisa membuat Indonesia itu tidak gampang terpengaruh oleh pihak lain. Pemilihan solusinya karena ciri khas penjajahan Belanda adalah dengan politik. Adu domba dan solusi ini cocok diterapkan agar bangsa Indonesia memiliki pengetahuan dan berwawasan luas sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.